Salam Parenting Literasi Indonesia, menyambung video pertama tentang Early Fame Syndrome. Nah, beberapa anak-anak kita sebagian sudah mulai terpapar, walaupun ada yang masih dini, yang belum begitu parah, hingga yang parah, yakni mereka seakan-akan menggadaikan kehidupan pribadinya, nama baiknya untuk melakukan hal-hal yang aneh-aneh hanya demi mengejar ketenaran. Hal ini apakah masih bisa dibetulkan? Bisa. Apakah masih ada solusinya? Ada. Yuk kita simak bersama. Karena video ini saya juga berharap ditonton oleh anak-anak muda, maka dalam bahasa saya akan membahasakan kamu bila ini untuk anak-anak yang menonton. Jadi untuk parents yang juga menonton, mungkin bisa dijadikan acuan untuk nanti mengatakan ini kepada anaknya. Setuju ya? Nah, solusi pertama, yang penting kita itu harus menyadari, anak-anak harus menyadari bahwa dunia kehidupanmu itu bukan hanya di dunia media maya, tetapi juga di dunia yang hakiki, yang sejati, yakni dunia nyata atau real. Kamu harus menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Ketenaran di media sosial seringkali membuatmu lebih banyak menghabiskan waktu di dunia maya. Ini berdampak buruk pada kesehatan mentalmu karena tekanan dari followermu. Kamu mengejar likes dan komen mereka. Nah, sekarang minta orang tuamu atau orang yang kamu sayangi, yang sayang padamu untuk membantumu menyeimbangkan kehidupan nyata dengan dunia digital. Dan bantulah dirimu sendiri untuk menyadari bahwa kehidupan online seperti berkumpul dengan keluarga, bermain dengan teman secara langsung, jalan-jalan, piknik, itu adalah satu hal yang penting yang harus dilakukan secara konsisten, teratur, dan sering untuk menjaga kesehatan mentalmu. Kurangi stres dari kehidupan online. Menjadi terkenal di usia muda memang menggiurkan, tetapi bisa juga menimbulkan stres yang berlebihan. Karena itu aturlah waktumu antara kehidupan online dan kehidupan pribadi. Minta orang tuamu untuk tidak membiarkan kamu terus-menerus mengejar konten viral atau populer tanpa memperhatikan kebutuhan emosional dan psikologismu sendiri. Minta orang tuamu atau orang yang sayang padamu di rumah untuk menerapkan aturan atau rutinitas yang mendorongmu untuk lebih banyak terlibat dalam aktivitas nyata secara fisik seperti hobi di luar rumah dan interaksi sosial dengan orang-orang lain, dengan teman-temanmu, bukan yang di dunia maya. Ataupun berinteraksi bermain dengan binatang peliharaanmu, itu adalah aktivitas sehat untuk mentalmu. Solusi kedua adalah kenali dan selalu ingat bahwa kamu memiliki mental unik dan spesial. Ketenaran cepat yang telah kau raih itu karena kamu menonjol di bidang itu. Entah itu menyanyi, menari, atau keahlian lain. Itu tidak dimiliki orang lain atau tidak sebaik kamu. Ingat, talenta inilah yang membuatmu spesial. Minta orang tuamu mendorongmu untuk terus mengembangkan bakatmu itu. Tidak perlu jengkel, sakit hati, atau iri atas ulah orang lain yang sudah menjatuhkanmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam upaya meniru orang lain ataupun berkolaborasi dengan orang yang salah hanya demi popularitas semu sesaat saja. Mintalah orang tuamu membantumu percaya diri lagi pada keunggulanku sendiri. Ayo bangkit, mandiri, berdiri tegak. Kamu tidak perlu menempel popularitas pada orang lain yang lebih terkenal sekalipun. Itu tidak relevan. Hal ini justru bisa mengaburkan bakat alamimu. Orang tua dan orang yang sayang padamu akan memberikan dukungan penuh padamu untuk tetap fokus pada apa yang membuatmu spesial. Ingat, kamu tidak perlu membandingkan dirimu dengan artis lain. Ketika kamu menghadapi masa-masa sulit, seperti penurunan jumlah follower atau ketenaran yang meredup, kamu harus tahu dan menyadari bahwa penurunan ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak peluang naik di masa depan. Ada banyak hal positif yang bisa dipelajari dari setiap kegagalan atau masalah. Pertama, terima dulu situasi ini dengan lapang dada dan move on. Ingatlah bahwa hidup selalu menawarkan kesempatan baru di masa depan. Tenang, mindful, dan jangan bertindak gegabah. Nempel dengan sembarang orang dengan tujuan memanfaatkan ketenaran mereka untuk menaikkan ratingmu. Tak tahukah kamu, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kamu dimanfaatkan mereka dan kamu mendapatkan persepsi negatif. Banyak orang yang mengalami early fame syndrome mudah merasa putus asa ketika ketenaran mereka mulai memudar.
Ini bisa berdampak serius pada kesehatan mental, bahkan bisa memicu depresi. Oleh karena itu, mintalah orang tua dan orang yang sayang sama kamu untuk selalu ada di sampingmu, memberi dukungan, membantumu tetap berpikir optimis. Ingat, harapan itu selalu ada dan masa depan itu menawarkan banyak peluang untuk tumbuh dan berkembang. Masa depanmu masih sangat panjang, Nak. Nikmati momen sekarang. Kamu harus tetap hidup dalam mindfulness, yaitu menikmati apa yang ada saat ini. Pikiranmu, perasaanmu harus ada bersama dengan ragamu dimanapun, kapanpun. Early fame syndrome sudah membuatmu terlalu fokus pada ketenaran dan masa depan semu, sehingga kamu lupa menikmati momen-momen berharga yang sedang terjadi. Kamu harus mulai untuk hidup dengan kesadaran penuh, mensyukuri apa yang kamu miliki sekarang, dan jangan terjebak dalam kekhawatiran tentang penurunan popularitas atau masalah yang mungkin saja muncul, karena itu belum muncul dan kemungkinan juga tidak akan pernah muncul. Jangan dipikirkan sekarang, Nak. Jangan berpikir hal-hal yang negatif yang masih belum terjadi. Menikmati proses ketenaran yang didapatkan dengan cepat seringkali membuat orang lupa untuk menikmati prosesnya itu sendiri. Kamu perlu berhenti sejenak, memahami bahwa kesuksesan sejati bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga proses dan pengalaman dari kesalahan dan kegagalan. Semua trial and error, semua proses layaknya sebuah perjalanan yang kamu tempuh. Di setiap tikungan memberikan pengalaman dan cerita tersendiri, termasuk juga kelokan tajam yang saat ini sedang kamu hadapi, yang membuatmu berurai air mata, yang membuat orang tua dan semua orang yang menyayangimu bingung dan menarik nafas panjang. Bagaimanapun juga, semua itu adalah bagian dari jenjang karirmu, bagian dari proses pendewasaan hidupmu. Hadapi dan terimalah. Jadi, ini adalah beberapa solusi untuk membantumu menghadapi tantangan early frame syndrome. Jadi, inilah beberapa solusi untuk membantu menghadapi tantangan early fame syndrome. Dengan menjaga keseimbangan kehidupan online dan offline, mengembangkan talenta spesial yang memang sudah kamu miliki, serta menjaga mindfulness. Niscaya, kamu akan mampu menghadapi ketenaran dengan cara yang lebih sehat dan positif. Ketenaran di media sosial itu, zaman now merupakan peluang yang luar biasa. Tapi, yang lebih penting itu adalah kesehatan mental dan kebahagiaanmu. Live your life to the fullest. Hidupilah hidupmu secara utuh dan holistik. Ingat, baik buruk, tenar redup, jatuh bangun adalah orang-orang yang akan selalu mendukungmu senantiasa dengan penuh cinta dan pengertian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video ketiga atau video berikutnya, yakni bagaimana peran orang tua dalam membekali anak untuk dapat menyiapkan diri menghindari early fame syndrome. Walaupun dia tenar mendadak nanti, tetap memiliki mental yang sehat dan kuat. Nantikan dan simak dengan seksama. Terima kasih.